Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan memberkati, membalas. Amin. Apa kabar? Haleluya, dahsyat luar biasa. Amin, terpujilah Tuhan. Selamat datang buat kita semua. Selamat beribadah. Mari kita persiapkan hati, pikiran, dan tempat duduk kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siap mendengarkan firman Tuhan? Dengan konsentrasi yang penuh kita dengarkan firman Tuhan. Dan saya tidak perlu mengingatkan, tetapi kita mengerti sajalah. Amin. Entahkah ibu bapak mau main HP atau tidak, terserah. Biarlah Tuhan yang menghukum yang main HP. Amin. Jadi saya tidak usah lagi ngomong macam-macam. Biarlah Tuhan yang berperkara dengan kita semua. Mari kita buka Alkitab kita. Rasul 9 ayat 31. Kisah Rasul 9 ayat 31. Mari kita baca bersama-sama satu ayat saja. 1, 2, 3. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Amin. 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 Nah, kita sudah baca, jangan cepat lupa. Apa yang dibaca supaya dipikirkan, direnungkan, diusahakan mengingatnya. Karena berbahagialah orang yang membaca, mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. Hanya membaca, mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan saja yang berbahagia. Yang membaca koran belum tentu bahagia. Amin. Yang membacakan Undang-Undang Dasar 45 setiap upacara juga belum tentu berbahagia. Hanya yang membaca firman Tuhan dan yang merenungkannya dan yang melakukannya dikatakan oleh Allah berbahagia. Haleluya. Nah, di sini kita melihat ada jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria. Sementara yang kita tahu, jemaat itu hanya ada di Yerusalem. Jemaat mula-mula, gereja mula-mula itu pertama hanya ada di Yerusalem. Yang dimulai jumlahnya 120 orang. Mereka inilah jemaat yang pertama, 120 semua yang dipenuhi Roh Kudus. Hanya ada di Yerusalem. Tetapi di
dituliskan dalam Kisah Rasul pasal 9, ada jemaat di Judea, Galilea, dan Samaria. Siapa mereka? Mereka itu adalah orang-orang yang dulu ada di Yerusalem, yang diserahkan oleh Tuhan, yang diserahkan oleh Tuhan ke sana. Mengapa mereka diserahkan oleh Tuhan? Supaya Injil tersebar kemana-mana. Lewat apa Tuhan menyerahkan jemaat itu? Lewat penganiayaan, lewat penderitaan. Nah, kita baca Kisah Rasul 8 ayat 1 dimulai. Kisah Rasul 8, dekat dia. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Ya, mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Judea dan Samaria. Inilah yang menyebabkan mereka berserak. Mereka tidak ingin, atau Tuhan tidak ingin mereka hanya ada di Yerusalem. Karena Yesus berkata kepada mereka dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mula-mula mereka tidak mau berserak. Mereka nyaman di situ. Karena perkumpulan mereka di Yerusalem, perkumpulan yang sangat besar. Sudah berjumlah 5.000. Dan perkumpulan yang sangat kompak dan damai, bersatu, juga giat dan tekun beribadah. Mereka tidak mau lagi pergi kemana-mana. Mereka sudah ada di dalam zona aman. Tetapi Tuhan mau mereka pergi. Lalu Tuhan mengirimkan penganiayaan. Datanglah orang-orang yang membenci ajaran Yesus, menangkap mereka, melarang mereka beribadah, memukuli mereka, bahkan membunuh mereka. Sampai akhirnya salah satu di antara para diaken itu yang bernama Stefanus dibunuh di depan mata jemaat dengan dilempari batu. Stefanuslah martir, orang yang mati dibunuh karena Kristus yang pertama. Lalu oleh karena penganiayaan itu, maka mereka pun akhirnya menjadi lari. Lari mereka ke mana-mana, tetapi mereka lari bukan lari ketakutan, tetapi mereka lari sambil memberitakan Injil, lari dengan sukacita, lari dengan tidak tertutup visi dan misi mereka. Mereka lari bukan menyelamatkan nyawanya, tetapi justru penderitaan dan penganiayaan itulah mereka pakai memberitakan Injil sampai ke Judea, Samaria, Galilea. Amin, Bapak Ibu. Setelah mereka lari ke tempat-tempat yang jauh, lalu mereka di sana berkumpul dan membangun sebuah jemaat dan menjadi jemaat di kota-kota. Nah, di sini kita lihat jemaat itu berada dalam keadaan damai.
Amin. Sekarang saya mau bertanya, mengapa mereka bisa damai? Karena damai itu sulit didapat, tidak mudah damai. Apalagi ini jemaat yang berjumlah banyak. Kalau suami istri bisa damai karena hanya 2 orang. Tetapi itu pun yang 2 orang pun suami istri sering tidak ada damai. Dalam sebuah keluarga, karena keluarga itu dalam ruang lingkup yang kecil, mudah diciptakan damai. Tetapi ini sebuah keluarga yang besar, jemaat yang besar, jumlah yang besar, tapi mereka memiliki damai. Di dalam keluarga yang kecil saja, yang hanya terdiri suami istri, sering tidak ada damai. Tetapi dalam jemaat ini ada damai. Mengapa? Why? Alanya hama mangina. Ang magboto mananga kay dok kamu masuk tina pasbo. Alanya Roh Kudus deui. Alanya Roh Kudus belum tentu yang kependeta juga itu Roh Kudus bertumbuh dok. Yang kepelayat kok Roh Kudus alanya berbeda dok. Shalom. Ya karasul perong Roh Kudus alanya berbeda dok. Ya ka eborus, ya ka majelis masih siatat dok. Jalannya aduh amanginan asaboy halahi damai. Damai di sini mereka bisa tenang, mereka bisa sehati, mereka bisa sejalan, mereka bisa sepikiran, sepenanggungan. Tidak ada yang berselisih, tidak ada yang memandang dengan mata sinis. Tidak ada yang iri, tidak ada yang saling cemburu. Tidak ada yang menganggap yang aku lebih hebat, aku lebih cantik, aku lebih kaya, aku lebih pintar, aku lebih cakap berkata-kata, aku lebih hebat bermimpi. Tidak ada. Mengapa itu bisa terjadi? Karena ada 2 Roh Kudus. Jawabannya adalah ini menurut saya, ini ditaruh Roh Kudus jadi saya. Karena mereka itu apa namanya? Mengerjakan pekerjaan yang lebih utama. Bukan mengerjakan pekerjaan sendiri untuk kepentingan sendiri. Apa rupanya pekerjaan mereka? Memberitakan Injil. Karena itulah yang mereka kerjakan bersama-sama, memberitakan Injil, mengerjakan pekerjaan Tuhan, bukan mengerjakan pekerjaannya sendiri, bukan untuk kepentingannya sendiri. Jadi mereka memikirkan kepentingan Tuhan sehingga ada damai. Di mana kepentingan diri sendiri tidak ada di dalam diri mereka. Apa yang membuat suatu perkumpulan menjadi kacau? Karena untuk
kepentingannya sendiri. Bukan untuk kepentingan bersama. Tidak memikirkan kepentingan bersama. Tidak memikirkan kemajuan bersama, tetapi memikirkan dirinya. Sehingga ketika terjadi sesuatu yang merugikan dirinya, maka hatinya pun tidak damai. Sehingga bila terjadi sebuah keputusan yang seakan-akan merugikan dirinya, sehingga hatinya pun tidak damai. Padahal keputusan atau tujuan itu adalah untuk memajukan bersama, memajukan kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi. Nah itulah. Nah murid-murid ini, mereka itu semua kerja bersama untuk memberitakan Injil walau dalam keadaan susah. Tugas pokok utama mereka adalah harus kemana-mana memberitakan Injil, tidak untuk memberitakan dirinya sendiri. Maka mereka bisa aman, bisa damai, bisa tenang, tidak ada yang gelisah, tidak ada yang merasa tersakiti, tidak ada yang merasa kecewa. Amin. Bahoti mulai sih. Tak setuju orang buat itu. Om makat tergana ni tangang bedami bialana. Alanda tang neroki lu jadi tanah yang kan, tang dami biru mana? Tang mungkin nerohamu naik jadi taknokku, nerohani Tuhan tu. Jadi molo sudah tak pikirkan, molo sudah pikirkan nerohani Tuhan. Nerohani Tuhan ini tahu tamahon dan nerohat tahun betong dong kita damai. Tong las roha, tong sukacita. Ale coba mah. Molo dang nai rohani Tuhan tapi kirhon, molo rohani hatta tapi kirhon ikonau, ikon rohaku, ikon ideku, ikon gagasanku, maka damai tidak ada. Orang mana besut? Terutama udah besut. Besut. Aslinya ti. Besut mau gue indah. Mengapa ini? Karena memikirkan dirinya, bukan memikirkan Injil yang harus tersebar kemana-mana. Jadi kita harus pikirkan, jangan kita pikirkan diri kita. Kita harus memikirkan Tuhan. Apa Tuhan maumu di bumi ini? Apa maumu di gereja ini? Apa maumu di rumah tanggamu? Apa rencanamu? Kalau rencanaku sih Tuhan maunya gini lah. Maunya aku nggak suka lo begitu Tuhan. Aku maunya begini. Aku nggak suka penganiayaan lah. Aku maunya amat lah Tuhan. Aku tidak suka lo begitu. Aku begini aku maunya. Tuhan bilang bukan begitu, bukan maumu, tapi mauku begini. Begini kata Tuhan. Aku lu begini ya Tuhan, ya udahlah. Marahlah kita, tidak bersemangat lagi, tidak sukacita lagi, tidak ada lagi damai di hati. Nah, ini yang mau kita pikirkan. Kita belajar dari mereka ini. Mereka itu bisa damai walau ada penganiayaan, tapi mereka damai. Seharusnya mereka tidak damai ada penganiayaan. Seharusnya mereka menggerutu. Wah Tuhan, Tuhan memahami. Malah menami Tuhan. Hudia memahami lau Tuhan. Ayo dikiri pekoro alihanya. Tapi mereka memikirkan kemajuan Injil sehingga mereka menyetujui penganiayaan. Hati mereka damai.
Karena bukan diri mereka yang dia pikirkan, tapi pekerjaan Tuhan yang mereka pikirkan. Kemajuan iman jiwa-jiwa yang mereka pikirkan, bukan dirinya. Haleluya. Jemaat itu berada dalam keadaan damai, dan jemaat itu dibangun. Siapa yang membangun mereka? Para rasul. Para rasullah yang membangun jemaat itu dengan memberikan pengajaran. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dan jemaat itu dibangun dengan firman Tuhan, dibangun dengan nasihat, dan jemaat itu hidup dalam takut akan Tuhan. Semua takut akan Tuhan. Salah satu yang dibangun dalam jemaat itu adalah takut akan Tuhan. Ini perlu dibangun. Kalau kita sudah tidak takut lagi kepada Tuhan, itu membahayakan diri kita. Takut akan Tuhan. Kalau semua jemaat takut akan Tuhan, wah, pekerjaan Tuhan cepat maju. Bukan hanya pekerjaan cepat maju, keluarga, rumah tangga, bisnis, apapun akan cepat maju. Takut akan Tuhan. Amin. Di zaman sekarang ini, rasa takut akan Tuhan dalam diri manusia sudah luntur. Makanya kita melihat di media sosial ada banyak kejadian-kejadian yang memalukan. Kasus si Angel. Tahu si Angel? Gara-gara si Angel inilah, maka istri-istri tidak mau lagi kasih adiknya di rumahnya. Ya kan? Kenapa itu terjadi? Karena tidak takut lagi sama Tuhan. Belum lagi kasus si Mangibul. Utagaw berarti emang lupa gaul. Tang utagaw lagi. Ben, mana utagaw. Alam orang kita guru utagaw. Lupa gaul lu aja. Musik ya deh. Sebet. Tulu guru dah. Ngaman lawan nanya. Di bawah umur tuh musik sudah. Aku tuh guys. Batak tuh musik, karistek tuh musik. Si Mangibulun. Alanya apa yang terjadi? Tidak takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu adalah takut berbuat dosa walau tidak dilihat orang. Alai molo kita biar kita mujolma. Molo mujolma kita biar ada lagi tu hula-hula biar tu kan? Hubungan, biar tu hubos pimpinan. Ali molo Tuhan. Ang misalnya sekolah deh, Ripka sekolah coba kan? Takut kau gurumu? Takut kan? Takut kau nggak sekolah? Gugur dulu. Kalau kau nggak sekolah, kau tinggal surat ke sekolah bahwa kau nggak bisa hadir. Permisi nak kau kan? Kamu ke guru, mau sekolah kamu hari itu, ya kamu harus memberitahu kan? Ya permisi kan? Di mau semar minggu kamu berkau memberitahuan? Kamu nama lutus.
meletus. Contoh, bukan saya menyentil siapa-siapa, semuanya kita tersentil. Ya tu guru kita biar, tu kepala sekolah kita biar, tu kepala kantor biar, tu para datuk biar, tu hula-hula biar, ale mau lu kita nang biar. Justru kita tantang do Tuhan, ya kan? Mau biar doang Tuhan tang ngonon di durung-durung muna. Isi mana apa yang nusuk tu macam kamu? Tang orang lebih harus panggil di kotak persembahan dan ke 1.000 dulu saya 1.000. Nunga 1.000 saya merlubang-lubang saya langit-langit. Om melakukan menantang Tuhan. Bertobat dah. Alai tu ilala dak dia norobai. Tangguh kina mana. Kada ada nak naposo mabay nak pula naposo. Bertobat, janganlah begitu. Kalau tidak ada lagi uangmu, gak usah pun kasih persembahan, tidak apa-apa. Daripada dibikin begini kan, ini menantang Tuhan ini. Ini bukan sikap yang menunjukkan takut akan Tuhan. Tapi marilah kita takut akan Tuhan Bapak Ibu. Amin. Kita bangun sikap takut akan Tuhan itu di era yang begitu menggoda sekarang. Tidak rugi kalau kita takut akan Tuhan. Mari kita baca dulu Mazmur 25. Mazmur 25 ayat 12 sampai 14 berkata begini. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Amin. Tidak rugi kalau kita takut akan Tuhan. Tuhan itu menguji kita, apakah kita takut akan Dia? Dalam Mazmur 112 juga dikatakan begini. Mazmur 112, supaya kita belajar takut akan Tuhan. Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang, orang yang adil. Amin. Maka takutlah akan Tuhan. Mungkin ibu bapak ada yang sakit, tetapi marilah takut akan Tuhan. Maka takut akan Tuhanmu itu akan menyembuhkanmu. Yang percaya katakan amin. Dalam Amsal 3 ayat 7, firman Tuhan juga berkata, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulang. Takut akan Tuhan. Begitu ibu bapak. Dalam Amsal 14 ayat 26, Amsal 14 ayat 26 dikatakan begini, dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anak.
Jemaat itu dibangun dalam takut akan Tuhan. Yesus kata dalam Injil, saya lupa ayatnya di mana. Janganlah kamu takut kepada manusia yang hanya dapat membunuh tubuhmu, tetapi takutlah kepada Dia yang tidak hanya bisa membunuh tubuhmu, tetapi dapat melemparkan jiwamu ke dalam api. Siapa itu? Yaitu Tuhan. Tuhan itu tidak hanya bisa membunuh tubuh, tetapi juga bisa membunuh jiwa dan roh, dan melemparkan orang yang jahat ke dalam api. Takutlah akan Dia. Bangunlah takut akan Tuhan. Amin. Takutlah akan Tuhan. Ditunjukkan dari sikap beribadah, dari mau menghormati Tuhan dengan setia beribadah. Haleluya. Kalaupun tidak bisa beribadah, tolong permisi kepada Tuhan. Amin. Permisi. Permisi jo Tuhan yang berlawan kan. Alai ke permisi mo pagken. Ima tadana na biar Tuhan. Nah, berkatnya inilah yang terjadi apabila kita mau seperti jemaat itu, maka kita melihat maka jumlah mereka bertambah-tambah oleh penghiburan dan pertolongan Roh Kudus. Amin. Inilah berkat. Kalau kita mau hidup dalam damai, kita mau dibangun, dan kita hidup dalam takut akan Tuhan, maka Tuhan akan menambahkan jumlah kita. Iya. Secara komunitas kita ditambah oleh Tuhan. Secara pribadi pun Tuhan menambah berkat kepada kita. Rumah tanggamu akan semakin diberkati. Pribadimu akan semakin diberkati, bertambah-tambah. Bertambah-tambah hikmatmu, hai kamu anak-anak muda yang takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan adalah sumber pengetahuan. Walaupun orang tuamu tidak melihatmu, jauhi dosa. Amin. Orang muda, amin. Jauhi dosa. Walaupun tidak ada yang tahu, jauhi dosa. Amin, anak muda. Belet. Jauhi. Lihatlah Nuh. Nuh itu takut akan Tuhan. Hidup bergaul dengan Tuhan. Tiba-tiba dia disuruh Tuhan membangun bahtera, membangun kapal yang panjangnya 300 hasta. Tingginya berapa hasta? Tingginya berapa hasta? Tahu apa tahu? 50, 30 berapa? 300 hasta panjangnya ibu bapak. Disuruh dibangun sinu. Karena dia takut akan Tuhan, dia mampu membangun itu. Gak pernah dia sekolah. Tidak dia sekolah di sekolah pelayaran atau sekolah STN, tidak tahu. Tetapi dia bisa membangun bahtera yang sangat besar yang bisa memuat manusia dan binatang-binatang. Seluruh binatang yang ada di seluruh dunia ini jenis-jenisnya ditampung oleh bahtera itu. Mula kita bodoh dalam songoni, bodoh dibangun kamu songoni, nama mabangli magbayan. Kolam kahita ng buhay kan? Paliketon pitu na bugabe, gudang na subuy.
Ikut juga tukang. Orang hikmat. Tetapi Nuh karena dia takut akan Tuhan, dia diberi Tuhan pengetahuan, kemampuan membangun bahtera. Haleluya. Maka takutlah akan Tuhan. Dalam Amsal 10 ayat 27, yang mau panjang umur perhatikan ayat ini. Takut akan Tuhan memperpanjang. Dangarok koronolo kejemur. Takut akan Tuhan memperpanjang umur. Tetapi tahun-tahun orang fasik yang tidak takut akan Tuhan diperpendek. Jiwa masih Habil aja. Si Habil takut akan Tuhan do. Dulu di mana-mana deh. Wame itu berkecualian, tidak semua begitu. Itu orang-orang khusus. Tetapi pada umumnya orang yang takut akan Tuhan umurnya sangat panjang. Seperti Metusalah, orang yang paling panjang umurnya 969 tahun. Mengapa? Dia Metusalah. Metusalah anak siapa? Anak si Henok yang bapaknya terangkat ke sorga hidup-hidup. Anaknya lah si Metusalah. Metusalah mewarisi iman dari bapaknya. Bapaknya takut akan Tuhan sehingga bapaknya naik ke sorga hidup-hidup. Metusalah juga takut akan Tuhan. Dialah orang yang paling panjang umurnya. 969. Adam saja umurnya 950. Nuh saja 930 Adam. Nuhnya 950. Nah, berkatnya kita melihat di sini, berkatnya adalah jumlahnya makin bertambah besar. Amin. Mau ditambah Tuhan berkatnya dalam jumlah yang besar? Takutlah akan Tuhan, hiduplah dalam damai. Maulah dirimu dibangun oleh Tuhan, karena firman Tuhan berkata dalam Mazmur 133 ayat 1-3, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kemana? Kepada yang damai, yang rukun, yang takut akan Tuhan. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Rumah tangga yang rukun, rumah tangga yang damai, rumah tangga yang takut akan Tuhan, rumah tangga yang mau dibangun oleh Tuhan, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Perkumpulan yang damai, gereja yang damai, gereja yang rukun, tidak merbadai, tidak marsisalitan, tidak iri hati, tidak ada kebencian, kesanalah Tuhan menambahkan jiwa-jiwa. Amin. Alipun berbadai do hitaon, ribu hitaon, sai hita persaingan dan rojiwa uso. Aruna rugi. Haleluya. Makanya rukun mahita, damai mahita. Kita mengerjakan kepentingan Tuhan, bukan diri kita sendiri. Mari kita bagi berdiri, kita angkat pujian. Kasih Tuhan sungguh mulia. Pujilah Tuhan Yesus. Ditinggikan di atas pujian. Hamba-hambanya pelan perjamuan kudus, mari kita maju ke depan. Kita mendoakan tubuh dan darah ini, mensyukuri tubuh dan darah ini sebelum kita menikmatinya. Kasih Tuhan
Biarlah